Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai infeksi jamur, di mana kami beranggotakan 2 orang. Atas yang pertama, saya sendiri atas nama Siti Sumaia Kaisupi dengan stand 185, dan teman saya atas nama Riviana Nurlinsani dengan stand 182. Di mana submateri atau materi yang akan kita bahas pada kali ini, di mana yang pertama itu ada mengenai anatomi dan morfologi dari jamur, yang kedua ada mekanisme kerja anti jamur, yang ketiga itu penggolongan obat anti jamur, yang keempat penyakit infeksi jamur, kemudian yang kelima itu pilihan anti jamur spesifik sesuai dengan penyakitnya. Kemudian, di mana perlu diketahui bahwa infeksi dia itu merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme kecil seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Kemudian jamur tersendiri dia itu merupakan suatu tumbuhan yang sangat sederhana, berinti, berspora, tidak berklorofil, berupa sel atau benang bercabang-cabang dengan dinding dari selulosa atau kitin, atau keduanya, dan dia itu umumnya berkembang biak secara seksual dan juga aseksual. Kemudian golongan jamur dia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada jamur uniseluler yang biasa disebut dengan kamir dan juga jamur multiseluler yang biasa disebut dengan kapang. Golongan jamur berdasarkan ukuran tersendiri dia terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada mikrofungi, yang kedua ada makrofungi. Di mana mikrofungi tersendiri dia itu merupakan jamur yang strukturnya hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian untuk yang makrofungi, di mana jamur yang membentuk tubuh buah, di mana contohnya itu seperti jamur yang dapat dimakan dan jamur yang beracun. Ada anatomi dan morfologi jamur. Yang seperti yang kita ketahui, jamur itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada hifa dan miselium, di mana jamur ini terdiri dari struktur somatik atau vegetatif, yaitu talus, yang merupakan filamen atau benang hifa, dan miselium merupakan jalinan hifanya. Yang kedua ada dinding hifa, di mana dinding hifa atau dinding sel umumnya terdiri dari selulosa atau suatu karbohidrat yang berantai panjang, dan zat berupa liktin dan beberapa zat organik lainnya. Yang ketiga ada membran hifa, di mana di bawah dinding sel yang kuat terdapat lapisan yang melindungi isi sel, yaitu membran selnya. Kemudian komposisi kimia membran sel fungi diduga terdiri dari senyawa-senyawa sterol, protein, serta senyawa-senyawa fosfolipid. Kemudian yang keempat ada Haustoria, di mana Haustoria ini merupakan hifa bercabang atau gelembung bertangkai yang terdapat pada jamur parasit, yang dapat menembus dinding sel inang dan berfungsi untuk absorpsi makanan dari sel inangnya. Yang kelima ada stroma. Stroma ini merupakan suatu anyaman atau jalinan hifa yang keenam ada sklerotium, di mana sklerotium ini merupakan anyaman padat serupa risopor dan memiliki fungsi untuk melekat. Yang ketujuh ada spora. Spora ini adalah ujung hifa jamur yang menggelembung membentuk serupa wadah, sedangkan protoplasmanya menjadi spora dan memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan jamur. Kemudian ada mekanisme kerja, di mana anti jamur bekerja dengan cara merusak dinding sel, merubah permeabilitas sel, serta merubah molekul protein dan asam nukleat, dan menghambat kerja enzim, serta menghambat sintesis beberapa komponen seperti asam nukleat dan protein, di mana mekanisme tersebut akan menuntun kerusakan dan kematian sel. Kemudian ada penggolongan jamur, di mana yang kita ketahui itu jamur terdiri dari beberapa. Yang pertama ada anti jamur untuk infeksi sistemik. Untuk anti jamur untuk infeksi sistemik ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada amphotericin B, di mana obat ini bekerja dengan berdekatan dengan membran sel jamur atau ragi yang sensitif. Integrasi dengan sterol membran sel jamur atau ragi yang sensitif, serta integrasi dengan sterol membran sel membentuk pori-pori, sehingga membran sel jamur lebih permeabel terhadap molekul-molekul yang kecil. Yang kedua ada imidazol, di mana obat ini bekerja dengan jalan memblok biosintesis lipid yang dibutuhkan oleh jamur, khususnya ergosterol dalam membran sel jamur. Yang ketiga ada fluoxetocin. Fluoxetocin ini akan masuk ke dalam sel jamur dengan bantuan sitosin deaminase
dan dalam sitoplasma akan bergabung dengan RNA setelah mengalami diaminasi menjadi 5 fluororasil dan fosforilasi, di mana sintesis protein sel jamur akan terganggu akibat penghambatan langsung sintesis DNA oleh metabolit fluororasil. Kemudian pembagian anti jamur untuk infeksi dermatofit, yang pertama itu ada griseofulvin. Griseofulvin ini akan menghambat pertumbuhan jamur dengan epidermatofit microsporum. Kemudian terhadap sel muda yang sedang berkembang. Griseofulvin ini bersifat fungisid dan fungistatik. Di antara dermatofit yang sensitif dapat terjadi resistensi, di mana efek penghambatan jamur ini dapat dihalangi oleh purin. Yang kedua ada imidazol. Imidazol ini akan masuk ke dalam sel jamur dan menyebabkan kerusakan dinding sel, sehingga permeabilitas terhadap berbagai zat intrasel meningkat, dan juga akan terjadi gangguan sintesis sel jamur yang akan menyebabkan kerusakan. Yang ketiga ada nystatin. Nystatin ini bekerja dengan cara berikatan dengan sterol membran sel jamur. Oleh karena itu akan terjadi gangguan pada permeabilitas membran sel jamur dan mekanisme transportnya, di mana akibatnya sel jamur akan kehilangan banyak sel kation dan makromolekulnya. Resistensi ini dapat terjadi karena menurunnya jumlah sterol pada membran sel jamur. Yang berikutnya ada penyakit infeksi jamur, di mana yang pertama itu ada aspergillosis, di mana aspergillosis ini adalah penyakit infeksi jamur yang dia disebabkan oleh jamur aspergillus, di mana aspergillosis ini dia merupakan bagian dari penyakit yang dapat mengenai manusia dan juga binatang, yang disebabkan oleh anggota dari genus Aspergillus. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama itu dia mengalami mikotoksikosis yang dimana merupakan menelan makanan yang terkontaminasi. Kemudian yang kedua itu dia memiliki alergi terhadap Conidia, di mana Conidia ini organisme yang tumbuh sementara pada lubang-lubang tubuh. Kemudian yang ketiga ada kolonisasi. Kolonisasi mikroba ini tanpa perluasan pada jaringan yang rusak, di mana contohnya seperti mikroba bersifat invasif. Kemudian yang keempat ada peradangan granulomatosa atau penyakit necrotizing pada paru-paru atau organ lain, namun kondisi ini dia jarang sekali terjadi. Kemudian yang kelima ada secara sistemik, dia itu akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya itu ada blastomycosis, di mana blastomycosis ini dia merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh cendawan dimorfik blastomycin dermatitis, di mana cendawan B dermatitis ini dia banyak ditemukan di tanah yang mengandung sisa-sisa bahan organik dan juga kotoran hewan. Nah, ketika Conidia atau salah satu bagian tubuh dari B dermatitis terhirup oleh manusia, maka akan terjadi perubahan bentuk dari miselium menjadi kamir, dan sistem imun manusia tidak sempat menghasilkan respon imun terhadap perubahan tersebut. Nah, agen penyakit ini akan menyebar melalui sistem limpa dan juga aliran darah. Kemudian, gejala klinisnya itu umumnya dia tidak khas, yaitu dia berupa batuk kronis, namun pada blastomycosis di bagian Amerika Utara, yaitu selalu muncul gejala menyerupai pneumonia subakut dengan demam yang tidak begitu tinggi. Kemudian terjadinya sesak, batuk-batuk dengan sputum purulen yang kadang bercampur pada darah. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dia itu dapat ditemukan nyeri dada dan pleuritis dengan efusi. Kemudian yang berikutnya ya kokidiodomycosis, di mana dia itu merupakan infeksi oportunistis yang banyak ditemukan di antara penderita infeksi HIV. Nah, beberapa gejala kokidiodomycosis ini dia umumnya terjadi meliputi itu yang pertama dia itu batuk, berupa batuk berdahak ataupun batuk yang berdarah. Kemudian terjadinya lemas dan juga kelelahan. Kemudian ada sakit kepala, demam, pegal-pegal, nyeri sendi atau pembengkakan pada sendi, nyeri dada, kemudian ruam atau tonjolan berwarna merah di kulit. Kemudian pilihan anti jamur yang sesuai dengan penyakitnya, di mana yang pertama itu ada aspergillosis. Nah, obat dari aspergillosis ini dia bisa menggunakan itraconazole dan juga amphotericin, di mana dia itu untuk mengobati infeksi jamur. Kemudian ada juga blastomycosis, di mana
pengobatan ini dia dapat dilakukan dengan jangka waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Di mana yang pertama itu ada itraconazole, di mana obat ini dia itu untuk mengobati blastomikosis ringan hingga sedang. Kemudian yang kedua itu ada amphotericin B, di mana dia itu indikasinya untuk blastomikosis yang berat. Kemudian yang berikutnya itu ada kokidiomicosis, di mana dia ini jangka waktu pengobatannya 3-6 bulan, di mana sebagian besar ini dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu beberapa bulan, tetapi jika penderita ini dia mengalami gejala yang terus berlanjut, lebih dari 6 minggu, maka gejala yang sangat parah atau dia memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, maka antifungalnya itu dapat diberikan seperti fluconazole dan juga itraconazole. Itulah tadi penjelasan singkat materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.